Assalamualaikum Mbak Nasrul dan Bu Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Anik. Eh, Hari ini Bu Ika dan Pak Nasrul akan melakukan coaching sebagai coachnya Bu Ika dan sebagai coachnya Pak Nasrul. Betul ya? Ya, Dulu, Bu. Bu. Oke, saya akan bertanya-tanya ke Bu Ika sebagai coachnya. Ini saya ada rubrik yang harus saya sampaikan ke Ibu. Boleh ya saya bertanya-tanya ke Bu Ika ya? Ya, silakan, Bu. Ketika nanti Ibu menjadi coach, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan belajar ya, Bu ya. Mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh, presence-nya. Kemudian mendengar, aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari tiga itu spesifikasi mana yang mungkin menurut Bu Ika itu paling penting, paling urgent? Ya, yang paling penting dan saya akan belajar adalah tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, Bu Anik. Kalau indikatornya bagaimana Ibu ketika Ibu ingin bahwa kompetensi yang Ibu ingin kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, maka Ya, indikatornya seperti apa? Ya, indikatornya adalah saya bisa menggali coaching saya, jadi Mm-mm. bisa mengembangkan ide-ide kreatifnya untuk menyelesaikan permasalahannya, gitu Bu. Oke, terima kasih. Boleh dilanjutkan coachingnya Pak Nasrul dan Bu Ika. Ya, terima kasih Bu Anik. Sama-sama. Baik, Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak Wika. Nasrul, Alhamdulillah. sehat ya. Alhamdulillah Ya, sehat, Bu. lagi libur ya Pak. Lagi libur. Makasih Ya, ya, Bu. Sudah mau memenuhi undangan ya. saya Terima, untuk bertemu. ya, terima kasih juga Pak Nasrul sudah mempercayai saya untuk menjadi teman coaching hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan menjadi bisa tercapai. Pak Nasrul masih Amin, amin. mengajar PJOK, Pak Nasrul? Masih, Bu. Oh, masih ya. Sekarang ngajar kelas Iya. berapa? Sekarang saya ngajar kelas atas, Bu. Kelas Kla- 5-6. Oh, kelas 5-6. Rombelnya ada berapa, Pak Nasrul? Rombelnya 6. 6 rombel, 6. Bu. Yang Sekali kelas lima jadwal tiga kelas biasanya berapa anak, Pak Nasrul? satu sesi itu paling banyak 32. 32 ya, subhanallah. Iya, Semangat ya Pak Nasrul. Oh ya, siap. Pak Nasrul, topik pembicaraan kita kali ini tentang apa ya Pak? Iya, Bu. Saya ada kendala nih, Bu. Ketika biasa mengajar kelas bawah, level bawah, sekarang Ya, saya mengajar level atas. hmm, Nah, di mana level atas ini hampir seluruhnya ada Ibu ya. ya, Tapi banyaknya sih anak perempuan gitu. ya. Kurang mau aktif bergerak. Beda dengan Oh, kelas bawah. Ya, oh, mulai gitu. lari sih. Jadi Kalau kelas kendalanya bawah. seperti apa, Pak Nasrul? Nah, kendala yang saya hadapi sekarang itu Hmm, masuk materi senam ritmik eh, senam gitu. Dan ritmik. anak-anaknya Hmm, itu kurang menyukai kalau materi senam ritmik gitu. hmm. Nah, nanti dari pembicaraan kita ini tujuan Pak Nasrul seperti apa? Setidaknya saya ingin mendapatkan apa namanya Hmm, ide cara agar murid-murid saya itu jadi suka gitu ya hmm. mengikuti pembelajaran materi senam ritmik. Oh iya, baik. Jadi Pak Nasrul ingin bagaimana caranya anak-anak itu jadi suka ya, semangat ya Iya, untuk semangat. belajar senam ritmik. Oh ya, kalau untuk materi yang lain seperti apa Pak Nasrul? Anak-anak suka, semangat. Nah, jadi di awal semester itu kan Hmm, saya menyampaikan nih materinya semester ini ya, apa saja. eh, Tulis, kemudian mereka mengutarakan apa namanya keantusiasannya terhadap setiap ya, materi. Nah, yang paling kecil itu ternyata poinnya di senam ritmik. Kalau materi yang lain kemarin bola besar dan materi yang lagi renang, wah itu mereka senang sekali, Oh Bu. gitu. Jadi Tanpa situasinya sekarang harus, seperti apa Pak Nasrul? nah, jadi tanpa harus diajak-ajak, Oh, dimotivasi berlebihan, mereka tuh dia aktif bergerak. Tapi ketika iya. sekarang materi
senam ritmik belum juga mulai udah pada apa males Oh pak nggak gitu. mau pak senang joget-joget nggak jelas gitu. Anak-anak ABG ya Pak Nasrul kelas 5 6 ya. Malu Jadi ah katanya. kendala yang Pak Nasrul hadapi adalah di pembelajaran senam ritmik aja ya, anak-anak itu Iya di kurang materi. semangat. Nah, harapannya Pak Nasrul bagaimana Pak ketika anak-anak belajar senam ritmik itu? Harapannya sih meskipun ya suka nggak suka itu relatif ya Bu ya. Jadi Heeh, meskipun mereka nggak suka sekalipun, heeh. tapi tetap mau beraktivitas Oh mengikuti gitu. pembelajaran Mm-mm. dan bisa merasakan manfaatnya. Oh gitu. Tapi mereka Iya. sekarang masih mengikuti ya Pak Nasrul ya? Nah, satu kelas kemarin Mm. sudah mulai Iya. pembelajaran. Ternyata responnya gitu Bu, masih gerakan tuh seenaknya, Heeh. malas-malasan. Oh gitu, masih Besok saya ada males-malesan ya. kelas yang lain lagi, kemarin kelas Hmm. A, besok kelas B nih. Saya jangan sampai kelas B seperti kelas A gitu Oh iya. pengennya. Harapannya Pak Nasrul biar anak-anak itu semangat seperti ini ya, belajar materi-materi yang lain ya. Biasanya kan yang paling senang renang ya Pak Nasrul ya. Renang Bagaimana dengan senam irama itu anak-anak bisa bersemangat seperti seperti olahraga materi yang yang lain. renang gitu ya Pak Nasrul. Nah, menurut Pak Nasrul mengapa ya anak-anak seperti itu Pak Nasrul? Yang pertama, Hmm? tentu mereka kan sudah beranjak remaja, Ya, remaja. dan gerak-gerak yang apa ada Hmm. jogetnya, ada tariknya atau apa gitu Hmm. dengan musik. Ya. Malu kalau anak perempuan, Hmm. anak laki-laki juga beberapa sudah mulai malu. Kemudian apa namanya, yang berikutnya emang dari dulu materi Hmm. seperti ini jarang diberikan sama Ya. guru sebelumnya, jadi tidak Hmm. terbiasa. Hmm. Terus yang ketiga sih saya lihat mereka lebih tertarik main bola, bulu Oh, main tangkis atau bola. apa gitu ya. Oh Jadi iya. emang nggak tertarik dari awalnya Hmm. gitu. Saya lihat tuh. Jadi kalau kendalanya menurut Pak Nasrul tadi ada tiga ya Pak Nasrul ya. Ya, Bu. Yang pertama mereka nggak suka karena itu joget-joget nggak jelas gitu ya. Terus Hmm, yang kedua mereka itu di sebelum-sebelumnya memang nggak pernah diajarkan dengan senam jarang. irama gitu. Hmm. Lalu yang tiga ketertarikan mereka lebih banyak ke bola gitu ya Pak Nasrul Ya, ya. ketertarikannya Nah, itu iya permainan. gitu. Pak Nasrul sebelumnya pernah mengalami masalah yang seperti ini nggak? Anak-anak nggak suka dengan pembelajaran senam irama itu? Kalau sebelumnya saya belum pernah, Bu. Belum pernah gitu. Ya, karena Mm, cenderung kan ngajarnya kelas bawah terus. ya, Dan kalau di kelas bawah, senam irama itu hanya mm, ketukan saja. ketukan. Ya, Kalau di kalau saya sekarang seperti apa Pak sebenarnya Nasrul? sudah ada musiknya, Musiknya, kemudian harus mm, mengikuti temponya, gitu, Bu. gitu ya. Gerakan-gerakannya yang memang tidak terbiasa untuk anak-anak, Oh gitu kan. iya. Anak, Iya, sebelumnya Pak Nasrul pernah ngobrol nggak dengan pengajar kelas sebelumnya? Bagaimana mereka mengajarkan senam irama itu? Atau mengalami masalah yang sama dengan Pak Nasrul? nah, ada tiga, Bu. Yang Ya. pertama, saya Mm-mm. pernah ngobrol sama senior. Karena anaknya susah, jadi materinya nggak diberikan. Oh Diganti gitu. dan ya diganti aja senamnya senam lain. Katanya. Ya. Nah, Heeh. ada lagi Mm-mm. senior yang apa namanya tetap memberikan, Mm-mm. terserah lah mereka mau ikut mau enggak juga, yang penting udah diberikan Oh materinya. ya, gitu ya. Heeh. Ya, Terus yang yang ketiga, yang pertama tadi heeh, jadinya enggak karena nggak nggak, suka. mm-mm, Ya, yang kedua apa namanya tuh berikan aja gitu ya. kan aja gitu Heeh, teman. heeh, Yang ketiga mah eh, mereka guru itu teman saya mm-mm, memaksakan, dipaksa aja udah harus heeh, ikut katanya. mm-mm, Nanti dites dia, ya mungkin sedikit ada ancaman atau gimana aja mm. anaknya mau ikut. Iya, Masya Allah ya. Dari pengalaman guru-guru sebelumnya, Pak Nasrul sudah melakukan apa wawancara lah, diskusi lah ya dengan guru-guru sebelumnya. Ternyata mereka mengambil sikap seperti itu. Dan Pak Nasrul mengambil sikap untuk tetap memberikan ya, memberikan senam irama itu. Dan Pak Nasrul ingin bahwa anak-anak itu nanti bisa melakukan senam irama dengan bahagia gitu. Nah, Bahagia kira-kira dan nih bahagia dan semangat ya Pak Nasrul tadi ya. Nah, mm, kira-kira apa ya yang bisa Pak Nasrul lakukan agar anak-anak itu bisa semangat seperti yang Pak Nasrul inginkan? eh, sebetulnya Mm-mm. yang bisa dilakukan itu banyak sih Bu ya. Iya,
Yang pertama, saya ajak dulu untuk agar mereka mengetahui manfaatnya. Oh iya, manfaat ya Pak Nasrul ya. Nah, saya ajarkan dulu Hmm, teorinya dulu deh, nggak ya. langsung gerak. Mm-mm. Ini manfaatnya. Mudah-mudahan dengan mengetahui manfaatnya dan Mm, keseruan-keseruan dari video-video yang sudah mm-mm. ada, mereka jadi tertarik gitu, Bu. Ah, iya. Jadi memberikan edukasi kepada anak untuk mengetahui manfaat senam irama itu ya Pak Nasrul ya. Ya, Ada lagi betul. rencana yang lainnya Pak Nasrul? Nah, sudah Mm-mm. dijelaskan manfaatnya, kemudian video-video yang menarik. Ya. Mungkin saya akan coba untuk membuat apa namanya kegiatan itu tidak monoton. Mm-mm. Maksudnya, bisa apa namanya dibuat kelompok dan dibuat Mm. kompetisi. Oh gitu. Berarti membuat yang kedua tadi membuat kegiatan tidak monoton ya Pak Nasrul ya. Ada lagi Ya, Pak Nasrul? nah, ya itu Mm-mm. kemudian membuat kompetisi mini seperti halnya pertandingan sepak bola kan, pertandingan gitu. Ya, Kalau senam ritmik dilombakan nanti gitu. gitu. Dilombakan antar kelas atau dalam satu kelas itu Pak Nasrul? Kayaknya antar kelas, Bu, Antar kelas rencana ya. saya. Mm-mm. Ya, kompak kelasnya. Iya. Ada lagi Pak Nasrul rencananya? Baru itu sih, Bu, yang Tiga saya itu ya. saya Heeh. rencanakan. Jadi tadi Pak Nasrul akan memberikan edukasi ya dengan memberikan video-video menarik. Lalu yang kedua, pembelajarannya dibuat kelompok ya Pak Nasrul ya. Dan yang ketiga Ya, dibuat kompetisi. di Nah, ini kapan Pak Nasrul akan uji coba nih rencana Pak Nasrul? rencananya Mm, eh, karena besok sudah ada kelas B, nah nanti mungkin akan saya terapkan untuk kelas 6 saja, Bu. Kelas 6 Di dulu kelas ya Pak 5 Nasrul, tidak kelas hanya 6B ya. kelas 6 itu Mm. pekan depan, Bu. Oh, pekan depan ya. Berarti Pak Nasrul akan mencoba tiga cara ini ya di pekan depan. Ya, Nah, pekan Pak depan. Nasrul, sebuah rencana itu kan pasti ada resiko-resikonya ya. Antisipasi apa yang Pak Nasrul siapkan? Misalnya Pak Nasrul nanti sudah memberikan edukasi nih pentingnya senam irama, lalu membuat kelompok. Dan yang ketiga itu adalah membuat tadi ya kompetisi. Nah, seandainya anak-anak masih bersikap seperti yang kelas A kemarin, antisipasi apa yang sudah Pak Nasrul siapkan untuk itu? Nah, saya akan asesmen lagi, Bu. Jadi Asesmen lagi siapa ya. saja anaknya, ya, siapa saja anaknya yang ternyata cenderung tidak suka dan khawatirnya bisa menularkan ketidaksukaannya kepada Mm-mm. temannya, saya ajak ngobrol dulu itu. Diajak ngobrol Saya dulu cubit ya, dulu. Pak Nasrul. Diciduk dulu anaknya yang tidak semangat tadi ya, Pak Nasrul. Ya, ajak ngobrol Mm-mm. dulu. Iya. Lalu setelah itu akan diapakan lagi Pak Nasrul? Anaknya yang tidak Ya, semangat kemudian itu akan diberikan motivasi. diberikan motivasi, motivasi Motivasi secara personal ya. secara personal karena tiap anak kan berbeda, Bu, jadi mungkin Mm-mm. itu perlu motivasi yang diberikan secara personal agar Mm-mm. bisa sampai ke anak tersebut. Gitu ya, Pak Nasrul. Jadi nanti apa yang tidak semangat itu Pak Nasrul akan berikan motivasi. Kemudian Ya. Pak Nasrul akan mengukur bahwa anak itu sudah semangat lagi seperti apa, Pak? Kan minggu depan Nah, ada pembelajaran gitu ya. Ada hmm, yang nggak kurang termotivasi oleh Pak Nasrul akan diberikan motivasi. Nah, Pak Nasrul akan lihat lagi seperti apa saya lihat keterlibatan mereka, Bu. Jadi keterlibatan mereka ya. keterlibatannya Mm, apakah sudah full mm, atau berapa persen nih keterlibatannya. gitu. Lalu di kelas C-nya Pak Nasrul juga akan melakukan pengembangan lagi atau seperti apa, Pak? Iya, disesuaikan dengan kondisi kelasnya. Kemungkinan Oh, pasti ada pengembangannya lagi, Bu. oh gitu. Sampai seberapa lama Pak Nasrul pembelajaran senam irama ini untuk anak kelas 6 berapa pertemuan? Senam irama itu ada 4 pertemuan, Bu. 4 Yang pertemuan. biasanya praktek terus. Mungkin sekarang saya akan rubah, modifikasi. Yang pertama dengan teorinya dulu, Pertemuan pertama gitu ya Pak Nasrul. ya, Heeh, kemudian yang keduanya ya, rancangan gerakannya, ya, yang praktek, yang keempatnya semacam simulasi tes apa simulasi tes kompetisinya gitu. kompetisinya. Jadi Pak Ya, Nasrul akan membangun tiga rencana itu di 4 pertemuan tadi ya, Pak Nasrul ya. Iya. Lalu ada nggak yang Pak Nasrul libatkan dalam
upaya Pak Nasrul untuk menjadikan anak-anak bisa semangat senam berirama itu, Pak? Nah, saya akan melibatkan guru kelas, Bu, rencananya. Guru kelas ya, wali kelasnya ya Pak Nasrul ya? Nah, wali kelasnya. Karena wali kelas ini kan cukup dekat dengan anak-anak, sehingga Iya. akan coba masuk melalui jalur wali kelas. Seperti apa dukungan yang bisa diberikan wali kelas itu menurut Pak Nasrul? Tidak menutup kemungkinan guru kelasnya ikut terlibat senam Terlibat ya? ritmiknya. Oh gitu, Iya, Masya kan Allah. Jadi yang kompetisinya ngajar akan dua ya Pak Nasrul? Gitu ya. bahkan gurunya bisa ikut senam juga gitu Oh, kan. gitu. Jadi seru Ya, lah nantinya gitu kompetisi mininya ini. jadi iya ya. Jadi kompetisinya nanti di pertemuan keberapa Pak Nasrul yang kompetisi itu? Pertemuan keempat. Pertemuan keempat. Kompetisi Ya, sekaligus penilaian. menilai ya. Jadi Pak Nasrul akan melakukan pendekatan-pendekatan tadi ya. Goalnya seperti apa Pak Nasrul? Apa dari Di pendekatan-pendekatan yang Pak Nasrul berikan itu? ya, goalnya adalah Hmm. keterlaksanaan kompetensi itu diikuti dengan antusias yang baik dari anak-anak. Oh, gitu, Masya Allah, luar biasa. Mereka Keren tuh banget nih Pak terlihat Nasrul. menyiapkan, Bu, Mm-mm. terlihat menyiapkan kegiatannya pakai kostum, kan itu Oh niat gitu ya. banget. Iya, Berarti Bu, nanti. indikatornya itu ya Pak. Indikatornya seperti apa Pak Nasrul? Itu Pak Nasrul Ya. nyatakan berhasil itu? Nah, eh, dari proses, Bu, dilihat Ya. kesiapan. Ternyata, meskipun 4 pertemuan, tapi Mm-mm. mereka melakukan pertemuan di luar, misalnya kerja kelompok, mungkin Oh iya. hari apa gitu kan, itu nilai proses. Kemudian Prosesnya. perencanaan kegiatannya seperti Mm. apa, gerakan-gerakannya, terus pakai kostumnya, niat banget enggak gitu. Oh gitu. Ya. Meskipun modifikasi dari barang yang ada, itu kan Mm-mm. niat banget, itu enggak asal-asalan pakai baju olahraga saja. Gitu ya. Masya Allah ya. Itu. Subhanallah, mudah-mudahan nanti apa yang Pak Nasrul rencanakan tadi saya lihat rencananya sudah sangat menarik ya Pak Nasrul ya. Amin, Bu. Ada beberapa langkah dari 4 pertemuan itu, goalnya adalah di pertemuan keempat ya Pak Nasrul ya. Ya, Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasrul ya, bahwa anak-anak nanti terlihat antusias. Bagaimana cara apanya Pak Nasrul tadi mempersiapkannya ya, persiapkan mempersiapkannya, lalu mengikuti rangkaian kegiatan di 4 kompetisi. pertemuan Ya, itu ya, Pak Nasrul ya. Saya jadi pengen berkunjung nih nanti ke kelasnya Pak Nasrul di boleh, Bu. pertemuan Tunggu. keempatnya ya. Nah, Pak Nasrul, terakhir, tadi kan tujuan kita ngobrol kali ini adalah bagaimana Pak Nasrul itu bisa merencanakan pembelajaran senam irama yang menarik ya, yang menarik untuk anak dan anak-anak bisa antusias. Pak Nasrul, bisa disimpulkan Pak Nasrul langkah-langkah yang akan Pak Nasrul lakukan untuk memulai kelas B besok ya. Iya, Langkah-langkahnya tadi seperti apa bisa disimpulkan secara singkat? tentu saya yang pertama akan Hmm, mengajak mereka menonton video video, keseruan senam ya. irama, Hmm, kemudian menyampaikan kepada mereka akan manfaat dari senam irama itu, kemudian disampaikan juga akan ada kompetisi di akhir iya, pembelajaran, iya. kemudian bagi beberapa anak yang masih terlihat kurang bersemangat, Hmm, nanti akan dilakukan pendekatan secara personal, iya, sip. serta melibatkan guru kelas. Ya, keren Pak Nasrul. Dari beberapa rencana itu semuanya mudah-mudahan bisa menjadikan pembelajaran Pak Nasrul lebih bermakna Amin, ya. amin. Ya, Ya, Bu. ada lagi yang mau disampaikan Pak Nasrul? Saya jadi semangat nih, Bu, untuk segera menerapkan rencana ini. Amin ya Allah. Nanti dicoba di kelas B, C, dan D ya Pak Nasrul ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan saya nanti bisa melihat pembelajaran Pak Nasrul ya, dan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Sampai ketemu lagi Baik. Pak Nasrul. Silakan Terima kasih ya, Bu, ya. melanjutkan aktivitas yang lainnya. Assalamualaikum Pak Nasrul. Waalaikumsalam, Bu. Bu Anik. Alhamdulillah udah mengalir nih apa yang Mengalir ya, Bu, ya. ya udah Alhamdulillah. mengalir. Nah, apa yang disampaikan Bu Ika, pertanyaan-pertanyaannya mengalir, kemudian Pak Nasrul pun menyampaikan jawabannya juga udah kena gitu. Jadi sepertinya udah ada solusi sendiri yang ditemukan oleh Pak Nasrul. Jadi Ya, Bu Ika tinggal melakukan penguatan-penguatan saja. Oke Bu Ika, boleh saya ngobrol lagi dengan Bu Ika ya? iya Bu.
ketika tadi Bu Ika menjadi coach, sepanjang tadi melakukan coaching, apa yang udah dilakukan oleh Bu Ika? Saya Prosesnya tadi seperti sudah, apa? menurut saya ya Bu Anik ya, saya melakukan tahapan tirta. Saya menanyakan tujuan dari proses coaching kali ini apa, lalu harapannya nanti bagaimana, lalu saya mengidentifikasi apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Nasrul, lalu saya juga membantu Pak Nasrul untuk menyusun rencana aksinya dan tanggung jawabnya seperti apa. Gitu Bu Anik. Oke, berarti tadi Bu Ika sudah melakukan menggali pertanyaan-pertanyaan dengan pendekatan tahapan tirta ya Ibu ya, Iya dari Bu. tujuannya, identifikasinya, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan, sampai tanggung jawab dan komitmen ke depannya yang akan dilakukan oleh Koci. Iya. Tadi Bu Ika, ketika tadi Bu Ika memberikan pertanyaan-pertanyaan, apakah ada sesuatu yang mengganjal begitu? Ketika misalkan ada sesuatu yang mengganjal ke depannya, apa yang akan dilakukan Bu Ika ketika menjadi coach? Ya, tentunya dalam menyusun pertanyaan berbobot itu ya, Bu Anik, kita perlu berpikir bagaimana coach itu bisa terbuka pikirannya sehingga bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri sebenarnya. Nah, bagaimana menyusun pertanyaan itu diperlukan jam terbang ya Bu Anik. Kita perlu latihan lagi. Mungkin nanti di kesempatan-kesempatan yang lain kita perlu coba karena dengan sering mencoba itu kita bisa melanjutkan apa melakukan tahapan tirta itu bisa mengalir gitu ya. Udah nggak usah inget-inget, oh ini udah sampai T gitu ya. Kayaknya perlu banyak latihan Bu Anik dalam menyusun pertanyaan berbobot. Oke, alhamdulillah proses coaching berjalan dengan bagus. Terima kasih banyak sudah mempercayai saya untuk melakukan observasi kepada Bu Ika dan Pak Nasrul. Mungkin cukup itu dari saya, Bu Ika. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Nasrul, Bu Anik atas kesempatan hari ini ya. Kita foto dulu. Sama Pak Bu. Nasrul tadi udah foto sekalian nanti kita share ya. Foto dulu Iya. ya. 1, 2, 3. Ya. Untuk record yang saya ternyata penuh Bu, tadi hanya sampai seperempatnya kayaknya. Oh iya.